Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali ada dalam ibadah di rumah kita masing-masing di hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Apa kabar Bapak Ibu Saudara Jemaat? Masih tetap 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita juga sedang mempersiapkan untuk menghadapi new normal ya, yang kita rencanakan. Kalau Tuhan berkenan kita akan mulai di bulan Juli. Saat ini sementara kita majelis mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi new normal. Kita bisa kembali beribadah. Tentunya masih dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan atau protokol yang disampaikan oleh pemerintah dan juga PGI dan juga oleh Sinode GKO sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah rumah tangga malam hari ini. Kita awali, kita siapkan hati, pikiran, hidup kita untuk kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita teduhkan hati kita, pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan PKJ 138. PKJ 187. PKJ nomor 187, kita bernyanyi. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat. PKJ 187 bait 1 dan bait yang keempat. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, ikut sendiri. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Bait keempat. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan, dan mahkota kemuliaan, Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Malam hari ini Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga malam hari ini kami berdoa, memohon kehadiran Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari PKJ 164. PKJ 164. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. PKJ 164.
Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Bait yang kedua kita nyanyikan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, malam hari ini dalam ibadah rumah tangga di rumah masing-masing, kami jemaat-Mu telah siap dan rindu untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami terimanya dengan hati yang lembut, kami terimanya dengan sukacita, kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan, serta kami bagikan untuk sesama kami. Ini kami ya Tuhan, mari berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel.
Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda, "Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya, kita semua, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini adalah From Zero to Hero. From Zero to Hero. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat arti dari tema ini, ya, dari nol kemudian menjadi sesuatu yang berharga, yang berarti. Dari sesuatu yang abstrak, yang tidak ada artinya apa-apa, yang dilecehkan orang, yang disepelekan orang, tapi kemudian dia berubah menjadi seorang sosok yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan renungkan salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yefta. Informasi yang kita dapat dari bacaan kita malam hari ini, Hakim-Hakim 11, Yefta adalah seorang Gilead. Gilead selain nama bapaknya, tapi juga adalah nama tempat. Dan dicatat dalam ayat 1 pasal 11 Hakim-Hakim ini, Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, nah, ada tetapinya. Tetapi Yefta ini adalah anak seorang perempuan sundal, anak seorang perempuan yang tidak benar menurut mata masyarakat. Anak seorang perempuan yang di mata masyarakat ditolak, tidak dihargai, tidak mendapat tempat yang wajar. Terbukti, saudara-saudara, ketika Yefta menjadi seorang anak yang dewasa bersama dengan saudara-saudaranya, lalu kemudian mereka menolak Yefta karena Yefta dianggap bukan termasuk keturunan dari ayah mereka. Nah, saudara-saudara, inilah informasi yang kita dapat dari seorang yang bernama Yefta, seorang pahlawan yang dicatat dalam Alkitab, seorang pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia seorang anak yang tertolak oleh saudara-saudaranya. Dia seorang anak yang tidak diakui oleh keluarganya. Dia seorang anak perempuan sundal.
Tapi kita perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan Yefta ini sungguh bisa menjadi satu pelajaran, sungguh-sungguh bisa menjadi suatu masukan bagi saudara dan saya ketika kita tertolak oleh keluarga kita sendiri, ketika kita merasa kita terhina, dilecehkan oleh keluarga kita sendiri, oleh orang-orang terdekat kita sendiri. Kita malam hari ini mau belajar. Mungkin malam hari ini saudara kita merasa kita yang saat ini sedang bergumul dengan keluarga kita. Saudara-saudara membenci kita, menolak kita, menyangkal kita, menyepelekan kita, memandang kita sebelah mata. Lalu kemudian terlontar kata-kata ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudara kita. Malam hari ini kita mau belajar bagaimana seorang tokoh yang gagah perkasa bernama Yefta, namun dia tertolak oleh saudaranya sendiri. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yang pertama, Yefta ini dia seorang yang tidak pernah menyimpan kepahitan bagi saudara-saudaranya, khususnya bagi kaumnya. Kenapa? Karena ketika Yefta tertolak oleh saudara-saudara tirinya, ketika Yefta lari dari keluarganya, dia merasa tertolak, lalu kemudian dia pergi berkumpul bersama dengan gerombolan pencuri, perampok-perampok, dan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Di saat itu, ketika orang sedang membutuhkan Yefta untuk memimpin mereka menjadi panglima perang melawan Bani Amon, maka para tua-tua dari Gilead datang menghampiri Yefta di tempat pelariannya itu. Mari kita lihat, ketika Yefta ditolak oleh saudara-saudaranya, ketika dia diusir dari keluarganya, sanak saudaranya, pertanyaannya, di manakah para tua-tua itu? Ya. Ketika dia ditolak, ketika dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, tidak ada yang membela dia satu orang pun. Para tua-tua Gilead itu semua mungkin juga merasa, oh ya benar juga dia anak perempuan Sunda, wajarlah dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Mungkin dalam pikiran mereka seperti itu. Ya kita mau berbuat apa lagi? Memang Yefta nasibnya mungkin sudah seperti itu. Mungkin itu yang ada di pikiran para tua-tua pada saat itu. Ketika Yefta ditolak, ya kita mau buat apa lagi? Kita tidak ada punya pembelaan yang pas. Kita tidak punya dasar atau dasar yang kuat untuk membela Yefta. Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Tetapi ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan seorang Yefta, mereka ingat dengan Yefta bahwa dia adalah seorang yang gagah perkasa, dia adalah seorang pemberani, tidak pernah takut. Maka para tua-tua Gilead datang membujuk, meminta Yefta kembali. Dengan iming-iming dia akan diangkat menjadi panglima perang mereka melawan Bani Amon. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini sungguh menyakitkan, bukan? Ketika kita ditolak dan tidak ada satupun orang yang membela kita, lalu kemudian di saat mereka sedang membutuhkan, di saat mereka sedang kepepet, mereka datang kepada kita dan meminta kita pertolongan kita. Bagaimana respon kita? Ya, mungkin ada orang yang bilang begini, kemarin-kemarin lu kemana aja? Yang kemarin-kemarin kamu di mana? Kemarin-kemarin ketika saya membutuhkan kalian di mana? Ketika sekarang kalian butuh saya, kalian datang ke saya. Mungkin ada yang mempertahankan gengsinya dan bilang biarin aja, lihat aja nanti. Biarin aja dia di situ. Biar kapok dia di situ. Dulu dia tolak saya, dulu di mana dia ketika saya tertolak, dulu di mana dia ketika saya butuh bantuan. Tidak ada satupun yang datang bantu saya. Biarin aja dia di situ, biar dia nyahok, biar dia kapok. Ya, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita tertolak oleh keluarga kita sendiri,
oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Bisa bayangkan Yefta bersama saudara-saudaranya, mereka dibesarkan bersama-sama dari kecil. Tapi ketika menjadi orang yang dewasa, kemudian mereka karena harta, mereka dibutakan ke materi, lalu mereka mengusir Yefta keluar dari rumpun keluarga mereka. Tidak diakui Yefta. Sungguh mengenaskan, karena materi Yefta diusir. Namun saat itu para tua-tua Gilead datang menghampiri Yefta. Mari kita belajar dari respon seorang yang bernama Yefta. Ketika para tua-tua datang menghampiri Yefta di tempat pelariannya, saudaraku, tidak ada kepahitan dalam hati Yefta. Apa buktinya? Ya, secara logis kita lihat Yefta saat itu posisinya sedang kuat. Ya, orang bilang menang banyak. Di satu sisi dia punya pengikut. Di sisi lain orang-orang yang dulu menolaknya, orang-orang yang dulu entah di mana ketika dia tertolak, datang mencari dia. Yefta punya posisi menang banyak. Dia punya banyak alasan untuk menolak, untuk mengusir. Bahkan dia punya cara, kemungkinan kalau dia punya pikiran yang miring, yang negatif, dia akan memanggil pengikut-pengikutnya, perampok-perampok, orang-orang yang berandal-berandal itu, dan kemudian lawan ini para tua-tua Gilead. Habis mereka di situ. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Yefta. Berarti dia tidak menyimpan kepahitan. Dia hanya menuntut. Di mana kalian pada saat itu? Bukankah kalian dulu menolak saya? Kenapa sekarang kalian datang kepada saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari respon Yefta ini. Yefta merespon dengan tepat. Ketika ada orang yang menyakitinya, dan ada orang yang mengusirnya, dan juga mereka datang kembali kepada Yefta. Saudaraku, kita perhatikan. Dia tidak pernah menggunakan cara preman untuk menghadapi orang-orang ini. Dia selalu mengutamakan karena dia takut Tuhan. Nanti kita lihat apa buktinya dia takut Tuhan. Walaupun dia bergabung dengan para berandal-berandal, tapi Yefta tetap takut Tuhan. Nanti kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yefta tidak pernah menggunakan cara-cara yang negatif, merespon yang negatif, walaupun dalam hatinya penuh dengan kepahitan mungkin. Masalah terbesar kita adalah bukan melawan orang lain. Kalau kita mungkin ditolak oleh orang lain, it's okay, tidak terlalu sakit. Kalau kita mungkin ditolak oleh orang yang tidak kita kenal, satu hari bisa kita lupa, atau satu minggu, atau satu bulan. Tapi ini ditolak oleh anggota keluarga, kaum keluarganya sendiri, saudara. Bagaimana perasaan Yefta? Tapi dia merespon dengan tepat. Maka itu mari saudara, ketika kita ditolak oleh orang lain, jangan cepat-cepat kita lalu mengambil tindakan-tindakan yang bodoh. Kita lalu mengambil tindakan-tindakan ala-ala gaya-gaya preman. Biasanya orang yang sudah tersakiti, dia sudah punya kepahitan dalam hatinya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil banyak orang, dia hasut banyak orang, dia provokasi banyak orang. Lalu banyak orang menyerang orang lain. Dia pimpin orang untuk menyerang orang lain. Ini cara-cara yang tidak enak. Ini cara-cara yang tidak sehat. Ini cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita punya kepahitan, lalu kita menabur kepahitan bagi orang lain lagi. Kita punya luka batin, lalu kita membuat luka batin itu ditularkan kepada orang lain lagi. Ini tidak sehat. Ini tidak sehat. Maka itu mari kita merespon dengan cara yang benar. Jangan kita merespon dengan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita punya masalah, mari kita selesaikan dengan sesama kita.
dan juga dengan Tuhan. Jangan kita menularkan kepahitan, membagikan luka batin kita bagi orang lain. Orang lain yang mungkin tidak mengerti masalahnya, orang lain yang tidak tahu duduk persoalannya, orang lain yang mungkin tidak paham, lalu kemudian terjerumus masuk dalam kepahitan kita, dalam luka batin kita. Yefta tidak bertindak seperti itu. Dia menerima para tua-tua dari Gilead, tapi dia pertanyakan, dan ada pengakuan penyesalan dari para tua-tua Gilead. Memang benar dahulu kami menolakmu, memang benar dahulu kami melecehkanmu. Ini pengakuan dari Gilead, dari tua-tua Gilead. Dan Yefta membuat satu kesepakatan dengan mereka. Kalau aku mampu melawan Bani Amon, maka aku akan memimpin kalian. Lalu mereka bilang, demi Tuhan yang mendengar, jadilah apa yang kamu katakan itu. Akan kami perbuat seperti yang kamu katakan. Tapi saudara dikasihi Tuhan, inilah respon yang positif dari dua arah. Yeftanya merespon dengan positif. Dia tidak ada kepahitan yang ditularkan pada orang lain, kebencian yang ditularkan pada orang lain. Dan para tua-tua Gilead juga mau mengakui kesalahan mereka, mau menyesali, meminta maaf, dan datang kepada Yefta dengan rendah hati. Yefta ini siapa? Kalau mau dibilang Yefta ini mungkin anak muda, anak di bawah, ini para tua-tua, berarti bukan orang sembarang, tua-tua Israel, tua-tua dari Gilead yang datang kepada Yefta. Ini tidak sembarang orang yang datang kepada Yefta, tapi mereka mau datang merendahkan diri di hadapan Yefta, meminta maaf, mengaku, membuka hidup mereka, membuka diri mereka di hadapan Yefta. Dan di situ ada pemulihan. Mari kita perhatikan, pemulihan terjadi ketika dari dua arah saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Pemulihan tidak akan terjadi ketika Yefta merespon dengan negatif kedatangan para tua-tua Gilead. Pemulihan tidak akan terjadi ketika para tua-tua Gilead membela diri mereka dan membenarkan diri mereka. Oh, dulu kami begini sih. Oh, ya sudahlah begini. Enggak. Mereka tidak melakukan seperti itu. Mereka dengan rendah hati mau mengakui dan mau menerima, mau meminta maaf kepada Yefta. Mereka tua-tua, para tua-tua. Tapi mereka datang karena mereka membutuhkan. Dan di saat itu pemulihan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama. Mari kita merespon dengan baik agar pemulihan terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau kita berdoa minta Tuhan pulihkan saya, tetapi kita tidak merespon dengan baik, malah kita membagikan kepahitan bagi orang lain, tidak akan pernah kita dipulihkan. Mari kita merespon dengan baik, dan dengan rendah hati kita mau minta pengampunan. Jadi kita salah, kita minta maaf. Dan di saat itu pemulihan pasti akan terjadi. Kita lihat tokoh lain antara Esau dan Yakub. Ketika Esau melihat Yakub, adiknya dari jauh sana datang menghampiri dia, kembarannya. Esau datang. Esau yang dahulu menghampiri Yakub, mereka berpelukan dan mereka saling memaafkan. Yakub sudah begini ketar-ketir, dari jauh dia sudah siap harta benda miliknya semua untuk diserahkan kepada Esau. Tapi Esau melihat adiknya penuh cinta, penuh kasih, di wajahmu kulihat kemuliaan Allah. Dia malah memeluk adiknya dan dia bilang, untuk apa semua harta ini? Pemulihan terjadi antara Esau dan Yakub. Karena apa? Karena ada kerendahan hati yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, berita firman Tuhan yang pertama malam hari ini, mari kita rendah hati supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Banyak orang yang ketika mau dipulihkan hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama, malah dia berbalik keras kepala, menjadi seorang yang keras kepala,
Menjadi orang yang sombong, begitu tinggi hati, tidak mau menerima kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya, masih juga bersikeras, bersikekeh dengan kesalahan yang dia lakukan. Malah dia mencari-cari alasan, dia mencari-cari kambing hitam, mengkambing hitamkan orang lain. Ini cara-cara yang tidak sehat. Tidak akan ada pemulihan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian yang berikut dari bacaan firman Tuhan ini. Yefta seorang yang takut Tuhan. Kenapa? Karena setelah, dari mana kita tahu? Di ayat 11, setelah Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yefta membawa perkaranya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yefta tidak membawa perkaranya kepada orang-orang yang juga sakit hati sama-sama dengan dia. Dan disebut barisan sakit hati. Yefta tidak mengarahkan kepahitannya, masalahnya, problemnya, kepahitannya itu kepada orang-orang yang salah. Dia tidak salah curhat, tapi dia datang, dia membawa perkaranya datang kepada Tuhan. Berarti sejahat-jahatnya Yefta ketika dia bergabung dengan para perampok-perampok itu, orang mungkin kadang berpikir, ya, kalau dia sudah bergabung dengan para perampok, sudah tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam dirinya. Siapa bilang? Yefta terbukti, walaupun dia bergabung dengan para orang pelaku kriminal itu, tapi hubungan dia dengan Tuhan tetap. Dia membawa semua perkaranya di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita bawa semua perkara kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan hidup kita. Kalau kita bawa perkara kita kepada manusia, manusia paling bisa, ya kasihan. Kalau kita bawa perkara kita kepada manusia, manusia pasti akan merespon begini, ya kamu datang ke saya juga punya masalah, saya juga punya problem, saya juga punya pergumulan, kamu datang nambah lagi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan akan memulihkan kita. Kalau kita baca seterusnya, Yefta dipakai luar biasa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum ada masuk pada zaman raja-raja, Israel dipimpin oleh para hakim, dan Yefta adalah salah satu hakim yang memimpin bangsa itu. Dan kita lihat tindakan iman Yefta juga begitu nyata. Ketika dia pulang berperang melawan Bani Amon, dia bernazar. Pada bacaan seterusnya di pasal seterusnya, di pasal 11 ayat 29 sampai ayat 40, kita baca di sana. Yefta setelah pulang berperang melawan Bani Amon, dia bernazar kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan serahkan orang-orang ini ke dalam tanganku, ketika nanti aku pulang, siapa yang akan menghampiri aku pertama kali, dia akan kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi, saudara? Yang menghampiri Yefta pertama kali setelah dia pulang berperang melawan Bani Amon adalah putri tunggalnya sendiri, anak satu-satunya, anak perempuannya satu-satunya. Begitu sedih hati Yefta, tetapi dia sudah terlanjur bernazar. Dia sudah terlanjur mengikat satu perjanjian dengan Tuhan. Dan anak tunggalnya, putrinya itu juga bilang, ya Bapak, kalau Bapak sudah terlanjur mengikatkan hubungan dengan Tuhan, lakukanlah apa yang Bapak sudah ucapkan. Tapi dia masih minta waktu untuk dia menangisi kegadisannya di gunung bersama teman-teman. Dan setelah itu Yefta menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan.
berarti dia orang yang takut Tuhan. Sekelas dengan Abraham yang juga hampir nyaris sudah angkat pisau untuk membunuh Ishak, anaknya sendiri, karena Tuhan yang minta. Kalau Yefta, Tuhan tidak minta, tapi Yefta yang bernazar, maka dia lakukan apa yang dia nazarkan. Berarti Yefta orang yang takut akan Tuhan, dan dia tetap menyerahkan semua perkaranya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap serahkan perkara-perkara hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki new normal, ya, untuk kita menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini jarang kita lakukan, bahkan tidak pernah kita lakukan. Penyesuaian dengan kondisi yang baru. Mari kita mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Perkara-perkara, pergumulan-pergumulan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ada ungkapan yang katakan, ke depan kita akan bersaing satu dengan yang lain, berusaha masing-masing. Yang kuat yang akan menang, yang tidak kuat, yang kalah dengan situasi ini, yang kalah dengan virus ini, maka dia akan mati. Saudaraku, kita serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan perkara kita di dalam tangan Tuhan, karena hanya di dalam tangan Tuhan semua jawaban atas pergumulan-pergumulan kita dapat terjawab. Semua kepahitan yang ada dalam hidup kita dapat digantikan menjadi sesuatu yang dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita tetap menyerahkan seluruh perkara kita. Semua, mungkin saat ini sudah kehilangan pekerjaan, mari bawa perkara itu di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang disakiti oleh orang lain, saudara sedang difitnah oleh orang lain, saudara sedang dilecehkan oleh orang lain, saudara sedang ditolak oleh orang lain, oleh keluargamu sendiri bahkan. Mari serahkan perkaramu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan tidak pernah buta. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Datang kepadanya, bawa perkara-perkara kita, dan Tuhan akan membuat saudara dan saya yang tadinya dari 0, 0 menjadi hero, sesuatu yang berharga, yang berarti bagi orang lain. Selamat menjalani pemulihan dari Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kita, perkara-perkara apapun, sesulit apapun, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau Yefta akhirnya menang, bukan karena kekuatannya sendiri. Kalau dia akhirnya menang melawan Bani Amon, bukan karena kehebatannya. Memang dia seorang yang gagah perkasa, tetapi dia tetap menyerahkan semua perkara yang di dalam tangan Tuhan. Dia tidak mengandalkan keperkasaannya, dia tidak mengandalkan kegagahannya, kehebatannya. Dia tidak andalkan itu, tapi dia andalkan satu, Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Tetap serahkan seluruh perkara masalah kita. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari pujian PKJ 202. PKJ 202.
kita nyanyikan. Perlindunganku, tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam hati penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti pujian kita yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama, ya, kita tetap serahkan, kita tetap menoleh Tuhan kita. Apapun perkara yang saat ini saudara dan saya hadapi, kita tetap tanya Tuhan. Seperti Yefta yang membawa perkaranya kepada Tuhan, mari kita pun tetap tanya Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, bagi Bapak Ibu saudara jemaat. Mari kita serahkan seluruh perkara kita kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak, Dia akan pulihkan, Dia akan terus pelihara. Masa kita mau berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah pemilik kehidupan kami, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu malam hari ini. Yefta, anak seorang perempuan Sundal yang ditolak, diusir, dilecehkan, dihina oleh saudara-saudara sendiri. Tuhan, tetapi dia tetap merespon dengan benar. Bahkan para tua-tua dari Gilead datang mengakui kesalahan mereka, dan dia mau menerima para tua-tua itu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kami juga mau melapangkan hati kami, untuk kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami agar kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami juga berdoa, mau belajar dari tokoh Yefta. Walaupun dia dalam perjuangan yang begitu keras, yang mendidik dia dalam kehidupan yang begitu keras,
Mungkin manusia memandangnya sebelah mata. Dia bergabung bersama dengan para perampok, para pelaku kriminal. Tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Bahkan dia tetap menyerahkan perkaranya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti Yeftah. Kami mau menyerahkan segala perkara kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau bawa perkara kami kepada manusia. Karena kami bisa saja salah. Manusia bisa saja salah. Manusia tidak bisa menjawab semua apa yang kami butuhkan. Hanya Tuhan yang mampu menjawab bagi kami. Hanya Tuhan yang mampu melakukan banyak perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami selalu membawa perkara kami, persoalan kami, masalah kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1, maupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, mari Engkau pelihara kami semua dengan kasih dan kuasa. Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, sebagai apapun kami. Biar Tuhan yang terus menjaga dan memberkati hidup kami. Kami berdoa bersatu hati mendukung anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan angkat dan Tuhan kembali berikan semangat untuk mereka jalani kehidupan mereka ke depan bersama dengan Tuhan. Yang saat ini dalam pergumulan, persoalan, masalah, Tuhan pun berikan solusi yang terbaik, hikmat bagi jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengambil respon yang tepat atas setiap persoalan-persoalan. Mereka tidak mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang keliru, yang salah. Mereka tidak merespon dengan negatif, tetapi tetap merespon dengan positif. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Bapa, kami membawa anak-anak Tuhan dalam tingkat pendidikan SD, SMP, SMA yang sudah menjalani ataupun yang masih sementara menjalani ujian kenaikan kelas ataupun penilaian akhir tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hasil yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Para orang tua yang berdoa siang malam buat putra-putri mereka, Tuhan dengar doa-doa para orang tua. Orang tua yang saat ini juga sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan putra-putri mereka di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan berkati anak-anak, orang-orang tua yang berdoa bagi putra-putri mereka. Yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan RT RW. Pemimpin kota ini, Tuhan berkati kami. Pemimpin kota ini, dengan hikmat-Mu Engkau pimpin mereka, sehingga mereka diberikan dengan kekuatan hikmat Tuhan itu, boleh membawa kami semua keluar dari persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, Majelis Sinode GKO, hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja-Mu GKO Bekasi 1. Hamba-Mu sebagai gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi kostor tata usaha. Kami semua manusia yang lemah, berdosa, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami melayani Allah yang tidak terbatas. Kami melakukan pekerjaan panggilan kami. Kami mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, kesehatan, agar kami mampu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dari rumah masing-masing, jemaat-Mu berdoa, bergumul. Tuhan mendengar doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Penebus hidup kami.
dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Persembahan yang mendasari firman Tuhan, yang mendasari persembahan kita malam hari ini terambil dari Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara Jemaat. Persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening gereja, ataupun persembahan bisa dititipkan di majelis wilayah masing-masing, atau juga bisa datang ke kantor sekretariat gereja dan memasukkannya dalam kotak persembahan, kotak kaca yang disediakan di kantor sekretariat gereja. Kita memuji nama Tuhan dari pujian PKJ 148. PKJ 148. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bait keempat kita nyanyikan. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita siapkan untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kehidupan, keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Malam hari ini kami siapkan persembahan syukur yang akan kami berikan, kami persembahkan kepada Tuhan melalui gereja. Berkati setiap persembahan jemaat agar menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GKO Bekasi 1, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita siapkan pujian dari PKJ 138. PKJ 138 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua.
Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku rindukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk dipulihkan dengan kerendahan hati. Jangan mengeraskan hati. Dan tetap bawa segala perkara kita dalam tangan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat istirahat. Besok pagi biar kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.